Shalom, shalom Bapak Ibu, luar biasa. Pagi hari ini kita semua jemaat Tuhan berkumpul bersama. Kita mau menaikkan rasa syukur kita mau memanjatkan kerinduan kita untuk memuji memuliakan Tuhan, dan kita mau mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan. Sungguh ya Bapak, kami anak-anakmu ini saling menyenangkan hatimu. Kiranya kau menerima segala puji-pujian kami, kau terima segala rasa syukur kami, karena kami rindukan hanya untuk menyenangkanmu ya Bapak. Tuhan, bentuklah hati ini.
terima segala rasa syukur kami. Kau menerima segala ibadah kami ya Bapak. Perhatikanlah anak-anakmu ini Tuhan, karena Kau berkenan atas kami. Demi Kristus yang hidup kami berdoa. Amin. Amin. Siap untuk memuji Tuhan? Haleluya. Karena oleh darah anak domba dan oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan. Amin. Haleluya. Pada pagi hari ini saya buka ruang kesaksian, ada yang mau bersaksi Bapak Ibu Saudara sekalian, menyaksikan kita kasih Tuhan. Haleluya. Oh Linda, bukan juga. Ibu Tiara mempersilahkan. Oh Pak Edi, Dewa ini. Shalom. Saya menyampaikan amanat dari Bang Sani. Pertama, mohon doa restu. Yang kedua, meminta maaf pada saudara-saudara semua, baik sengaja maupun tidak sengaja. Bang Sani mulai saat ini mungkin sudah tidak bisa hadir lagi di gereja kita. Dia berangkat diambil anaknya ke Lampung. Mungkin berangkatnya kalau tidak nanti malam, besok pagi. Sudah ada.
datang dan semuanya apa-apa sudah dirangkum semua, sudah ringkes. Kemarin saya akan di sana 1 hari untuk membantu bersihkan rumah. Jadi dia pesan seperti itu, ya saya cuma menyampaikan kepada jemaat-jemaat semua yang ada di Desa Alok. Jadi sekali lagi minta doa restu itu yang paling utama. Dan yang kedua, Mbak Musani pamit untuk pergi ke Lampung mulai hari ini. Terima kasih. Pengumuman ternyata. Mbak Musani, ini farewell-nya Mbak Musani. Ikuti yang kami persiapkan. Shalom, puji nama Tuhan. Perkenalkan, saya namanya Ibu Edward Sitorus, sedangkan saya nama kecilnya Tiar Panjaitan. Saya baru datang pertama kali di tempat ini. Puji syukur pada Tuhan, saya sudah tiba di tempat ini. Saya tadinya dari Malang, tapi rumah saya di Bandung. Kemarin pada saat saya ada undangan pernikahan teman suami di Malang, saya teringat oleh Ibu Gembala, Ibu Esti, dan Bapak Ibuan. Karena saya sudah lama sekali, udah berapa puluh tahun tidak pernah ketemu. Jadi selama Gembala di Tulungagung, saya sudah berpindah-pindah. Saya dari Malang, dari Bandung mengikuti suami, terus saya di Papua selama hampir 14 tahun. Jadi pada saat tahun 2020, ya atas perkenan Tuhan suami dipindahkan ke Bandung, saya mengikuti ke Bandung. Dan di situ saya puji Tuhan pada saat dulu zamannya COVID itu, orang tua saya sakit. Jadi begitu sakit tapi tidak COVID. Pada saat itu beliau jatuh. Terus pada saat itu COVID-nya tinggi-tinggi. Pada saat tanggal 2020 itu makin tinggi. Di saat itu kami di Papua, masih di Papua. Jadi saya mendengar berita bahwa orang tua sakit di Jakarta karena jatuh dan patah tulangnya. Jadi di atas perkenan Tuhan, pada saat itu lockdown, ya pernah lockdown 3 bulan itu kita tidak bisa kemana-mana, hanya di rumah saja. Dan saat itu kami berdoa, Tuhan, karena orang tua kami sudah bilang karena diisolasi, COVID itu diisolasi, padahal tidak COVID. Itu dia diisolasi karena untuk menunggu hasil operasinya dia harus di swab terus. Nah pada saat swab itu dia seorang diri, dia telepon terus sama anaknya, gimana ini kenapa saya sakit, nggak ada yang tidak ada yang menengok gitu. Namanya orang tua kan, saya emangnya kenapa saya gitu. Terus kita berdoa, ya Tuhan gimana caranya ya supaya kita itu bisa menengok orang tua. Sudah aku mati aja, katanya. Di dalam rumah sakit itu kita video callan sama perawat video callan. Terus akhirnya udah mak kita ini ya, kita datang ke sana. Iya kamu datang ke sana sebelum saya mati, katanya gitu. Akhirnya kami sama suami berdoa, ya Tuhan gimana caranya ya, karena lockdown, tidak ada pesawat semua selama 3 bulan. Puji Tuhan pada saat itu ada pesawat angkatan udara. Di situ saya langsung lapor ke ibu komandan, gimana ini orang tua saya ingin mati karena nggak ada yang menengok. Akhirnya saya sama suami diizinkan untuk terbang. Jadi kita swab dulu segala macam swab. Ternyata kita negatif. Diperkenankan Tuhan kita berangkat naik itu dengan gratis itu. Padahal
pesawat biasanya ke Jawa, dari Papua ke Jawa tuh biasa satu orang 4 juta, 5 juta gitu. Tapi pada saat itu kita gratis berdua gitu. Kita berdua gratis ke Jakarta selama 2 bulan. Jadi orang tua kami pada saat sudah dioperasi, tapi dia tetap harus tinggal di isolasi karena harus swab 4 kali lagi selama sebulan, kan seminggu. Jadi sebulan lagi. Waduh, gimana nih kita nih? Tapi memang pada saat itu masih lockdown, jadi kami nggak masalah. Kami udah telepon, ini orang tua kami masih diisolasi. Oh ya nggak apa-apa, lanjutkan aja. Terus begitu selesai lockdown, kami pulang. Udah pulang, orang tua kami udah pulang juga ke rumah sakit. Begitu kami kami pulang ke Papua, turun dari pesawat ada SMS bahwa suami saya dapat pindah ke Bandung. Itu Tuhan tuh memang luar biasa ya. Kita tadinya aduh gimana ya orang tua kita ini pemulihannya bagaimana gitu, karena anak yang terakhir ini jauh kali dari di Papua, anak satu-satunya laki-laki terakhir lagi yang paling disayangi, dan kita juga menyayangi beliau. Akhirnya Tuhan perkenankan kami pindah ke Papua tahun 2020, ke Bandung, dari Papua ke Bandung tahun 2020. Di situ kami bisa untuk merawat pemulihan mertua selama 4 tahun. Ya, mertua tidak bisa bangun selama habis operasi itu tahun 2020 sampai 2024. Dia tidak bisa bangun karena memang sudah rapuh, udah tua. Jadi kami ya menjaga beliau. Kami dari Bandung ke Jakarta setiap Jumat 1 minggu kami harus hadir di tengah-tengah orang tua kami, karena apalagi orang tua kami hanya bisa tidur di tempat tidur. Tapi puji nama Tuhan, di situ Tuhan luar biasa membuat semua rencananya itu indah semua pada waktunya. Bukan kita mau senang orang tua kita sakit, tetapi disitulah kita bisa merawat orang tua selama 4 tahun. Dan anak saya juga sebagai babysitternya, dia sebelum berangkat ke kantor jam 8 dia harus mandikan opungnya, bukan orang Batak ya. Dia membersihkan semuanya, pokoknya dia harus bersih sebelum anak saya pergi ke kantor, dan pulang ke kantor jam 10 malam itu dia harus mengganti semuanya, pakaian semuanya, sampai selama 4 tahun. Dan di situ puji Tuhan berkehendak ya lebih sayang orang tua kami. Selama 4 tahun udah kami jaga, udah kami sayang, karena selama ini anaknya kami tidak pernah ada di Jakarta, kami selalu di Papua selama 14 tahun. Jadi di situ Tuhan tuh luar biasa membuat kita bahagia bukan senang karena kepergian orang tua, tapi kita menjalankan perintah Tuhan, menjalankan menghormati orang tuamu. Disitulah kita sungguh luar biasa. Dan saya mengikuti suami udah 29 tahun. Awal-awal kami ya kita ke belakang, saya bukan siapa-siapa, tapi begitu saya tahu Tuhan itu baik sama keluarga saya, sama keluarga kami semua, keluarga besar, ya saya mengikuti suami. Setiap suami kemana, karena suami saya itu tentara, jadi selalu diizinkan Tuhan untuk dia itu pergi ke mana-mana latihan seluruh Indonesia. Disitulah kami, kenapa ya kita cuma latihan pulang. Di situ kami bersatu hati. Yaudah, kalau kita kemana saja kita mau menjadi berkat, ya kamu melayani pekerjaan Tuhan. Di situ makanya saya begitu ini senang sekali, saya langsung telepon Bu Gembala, gimana saya boleh pelayanan nggak di situ, karena itu masa hari di Malang cuma pulang nanti gak dapat berkat.
Jadi saya minta udah saya kemana sampai Senin lah Mbak, sampai Selasa saya pulang. Saya ya puji Tuhan kita bertemu dalam pelayanan di sini itu. Jadi saya senang di tempat ini bertemu dengan Bu Gembala, Ajuan, dan anak-anak yang dulu Emery, Claudia ini masih sangat kecil, masih bayi waktu itu. Saya ingat ya, waktu itu masih umur setahun, 2 tahun ya, beda 2 tahun ya. Ya ini ya, Claudia sama Emery. Tapi puji Tuhan saya lihat, ya ampun saya sampai senang bangga sekali. Ya mereka kita sama-sama pelayanan. Walaupun mereka masih muda, tapi dia membuka hatinya untuk melayani Tuhan, melayani pekerjaannya bersama-sama dengan orang tuanya pula. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Ya. Luar biasa. Dulu saya masih kecil lihat tante dia ini kayak bidadari. Wong kok seuwayu ya. Kiranya pelayanan yang diberikan di tempat ini, kita bagi berdiri, mari kita memuji memuliakan nama Tuhan, karena Yesus jalan kebenaran dan kehidupan. Goyang kanan kiri Bapak Ibu Saudara.
Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita hanya untuk berfokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita juga siapkan segala diri kita untuk menerima pertolongan. Terima kasih ya Allah. Aku di hadapan-Mu Tuhan.
di mana hari pertama dalam 1 pekan ke depan ini kami serahkan ke dalam tangan dan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Ketika kami memuji, mempermuliakan nama-Mu, sungguh kami yakin kami boleh menyenangkan hati Tuhan, memberkati Tuhan dengan puji-pujian kami.